Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelas 86. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang materi PS bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas. Kekayaannya melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menyebabkan daya tarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, latar belakangnya kedatangan bangsa-bangsa barat. Bangsa-bangsa barat identik dengan kemajuan dan modernisasi. Kondisi tersebut tidak lepas dari kemajuan peradaban bangsa-bangsa barat. Dengan peradaban tersebut menyebabkan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama itu daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Jadi berbagai hasil budaya di Indonesia itu tidak hanya menjadi konsumsi bagi bangsa-bangsa Asia, melainkan juga salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Ada yang tahu? Itu karena Indonesia dan bangsa-bangsa barat di Eropa memiliki perbedaan iklim, memiliki perbedaan kondisi alam. Hal ini menyebabkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah, tapi persediaan di Eropa tuh sangat terbatas. Jadi mereka berusaha memperoleh dari Indonesia. Faktor yang kedua yaitu semboyan 3G. Ada yang tahu? 3G itu adalah gold, gospel, dan glory. Semboyan 3G atau motivasi 3G adalah semboyan yang mendorong bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gold itu artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Itu yang membuat bangsa-bangsa barat ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Glory itu adalah kekayaan bangsa. Ada yang tahu gospel? Gospel itu adalah keinginan bangsa barat untuk menyebar luaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Faktor yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga itu yaitu revolusi industri. Revolusi industri itu adalah industri merupakan fenomena yang muncul seiring perkembangannya iptek. Revolusi industri, ada yang tahu? Revolusi industri itu adalah salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Nah, yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dengan kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antoni de Abreu dan Francisco Serra. Yang kedua ada ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC tersedak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC.
Bagaimana sih proses kedatangan Belanda di Indonesia? Ada yang tahu? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi di Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lintas-lintas perdagangan. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada ISI Inggris. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Joon membuat penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris ISI dicabut. Yang B, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Apa aja sih yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan itu? Ada yang tahu? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari kita simak berikut. Yang pertama itu ada pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Barat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan dan penjajahan. VOC terus berubah memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya itu, VOC meminta keistimewaan pada hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Kenapa ya? Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, akan tetapi menguasai politik dan pemerintahan. Kalian ada yang tahu apa itu monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana sih dampak perdagangan monopoli itu? Nah, bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Nah, sebagai contohnya itu, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Nah, kalian pasti bertanya kan, mengapa sih kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangannya? Nah, semua itu terjadi karena keterpaksaan. Ya, jadi Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk mendatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Nah, siapa sih yang diadu domba itu? Jadi yang diadu domba itu adalah dilakukan Belanda. Yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan-kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Jadi kalian pasti bertanya kan, kenapa sih apa sih tujuan Belanda tuh
melakukan adu domba. Nah, Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Nah, seusai perang itu, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya memberikan hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Wow. Nah, kan kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia yang pertama itu tadi pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, mengapa sih itu Belanda memaksa rakyat Indonesia kerja paksa? Karena mereka itu melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat mereka menderita. Jadi rakyat Indonesia itu dipaksa oleh Belanda untuk kerja paksa. Belanda itu pengen mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga Belanda menerapkanlah kebijakan kerja paksa. Kalian tahu kan jalur Anyer Panarukan? Nah, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav, Prancis. Nah, mengapa sih jalan itu dibangun? Jalan itu tuh jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji, tidak diberi makan. Akibatnya ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang dideritanya. Pengarahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut dengan kerja roda atau kerja paksa. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landern System atau Landeling Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang A, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang B, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang C, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang D, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, bagaimana sih pendapatmu tentang sewa tanah itu? Nah, walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat Indonesia itu tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut itu milik rakyat Indonesia loh. Nah, sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, melainkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Nah, beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu
Sulit menentukan besar pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Yang keempat, ada pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang di Ponorogo. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia terhadap rakyat Indonesia sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan kenyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain. Yang A, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, kenyataannya selalu lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang B, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang C, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan dan yang memadai. Yang D, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena paceklik 9/10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semulanya berjumlah 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 1.220 orang. Data ini belum termaksud data penduduk di daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikannya pada penjajahan saat itu. Tentu saja tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem tanam paksa. Yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutu dagang. Yang pertama, Sultan Babullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapatkan dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapatkan kemenangan. Yang kedua, perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera? Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh yang telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh itu belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang berbeda, yang merdeka. Yang ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Kalian tentu tidak asing kan dengan nama Sultan Hasanuddin. Nah, tokoh ini tuh sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga
disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa dari Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Gowa Sultan Hasanuddin dan Bone Arung-Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Gowa tahun 1666. Sultan Hasanuddin paksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Isinya yaitu 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, masyarakat harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang keempat, Arung-Malaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat, ada serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Oh iya, perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 18 November 1618, Gubernur Jenderal VOC memerintahkan Van der Mann menyerang Jepara. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Rekso dan tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Tapi serangan pertama memiliki kegagalan. Kenapa akibatnya? Karena hal ini terjadi selain karena kurangnya pembekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempurannya. Faktor lainnya adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern daripada tentara Mataram. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram itu gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme bangsa di Indonesia. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Maaf guys, VOC dinyatakan bangkrut dan sehingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negara jajahan seperti Indonesia dan tidak dapat dianjurkan lagi. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintahan. Setelah dibubarkan VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selain ada perlawanan terhadap persekutu dagang, yang kedua juga ada perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pembubaran VOC pada tahun 1799 belum mengakhiri kolonialisme dan imperialisme yang dialami penduduk Nusantara. Setelah VOC, masyarakat di Kepulauan Nusantara mengalami penindasan oleh pemerintah Republik Batav dan pemerintah Hindia Belanda. Sama seperti VOC, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Kondisi tersebut mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Bagaimana sih proses perlawanan rakyat Indonesia? Jadi yang pertama itu perang
Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Yang kedua ada Perang Paderi di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Wow, lama ya guys. Perang Paderi merupakan perang yang terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut berawal dari kemunculan kaum Padri pada abad ke-19. Kaum Padri terdiri atas kelompok masyarakat Minangkabau yang baru pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berusaha untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Salah satu tokohnya yaitu Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Seiring berakhirnya perang di Ponorogo, pada tahun 1830 Belanda mengirimkan kembali pasukannya ke Sumatera Barat untuk memerangi kaum Padri. Pada penyerangan kedua ini, kaum adat menyadari bahwa hanya ingin menguasai Minangkabau. Kaum adat dan kaum Padri pun akhirnya bersatu untuk menghadapi Belanda. Untuk menghadapi perang Padri, Belanda itu menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel seperti yang diterapkan dalam perang di Ponorogo. Pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dalam perundingan di Palupuh. Selanjutnya Tuanku Imam Bonjol diasingkan di Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Yang ketiga ada Perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran di Ponorogo tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Belanda hanya berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon. Namun langkah ini gagal memadamkan perlawanan. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecahkan belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubuwono. Setelah berakhir di Perang Jawa di Ponorogo, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Oh ya guys, Perang Ponorogo ini perang yang terbesar di Indonesia ya. Maksudnya kayak ini aja sebanyak 8.000 sendadu Belanda dan 7.000 tentara sewaan Belanda tewas. Ada juga lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah yang meninggal. Yang keempat ada Perang Aceh. Yang kelima ada Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Yang keenam ada Perang Banjar. Perang Banjar ini berawal dari ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Yang ketujuh ada Perang Jagaraga di Bali. Ya guys, sekarang tumbuhnya dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama itu ada latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Apa aja sih itu munculnya? Jadi yang pertama itu memperluas pendidikan.
Dalam pelaksanaannya banyak penyewaan dalam politik etis seperti perluas pendidikan itu seperti 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Yang kedua, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Yang ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Apa sih latar belakang yang kedua? Kegagahan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan organisasi etis, kedaerahan, dan keagamaan. Yang kelima, perkembangan berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Yang keenam, ada yang tahu? Nah, yang keenam itu berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, perkembangannya nasionalisme di berbagai negara. Selain ada latar belakang, ada juga organisasi pergerakan nasional. Antara lain ada organisasi Budi Tomo, Sarekat Islam, Intelligence Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan lain-lain. Organisasi yang pertama itu organisasi Budi Tomo. Organisasi Budi Tomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh Dr. Sutomo dan anggota-anggota lainnya seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan Dr. Supomo. Nah, yang kedua ada Sarekat Islam. Sarekat Islam itu tujuannya yaitu pada awalnya adalah melindungi kepentingan perdagangan pribumi dari ancaman perdagangan Tiongkok. Saat itu, para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal dan kurang pendidikan dan pengalaman. Dalam Kongres di Surabaya pada tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi SI, Sarekat Islam. Selanjutnya, pada tahun 1923, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam atau Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Yang ketiga ada Indische Partij atau IP. Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Tujuannya PI yaitu, ada yang tahu? Tujuannya itu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Tujuan dari PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada semua rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid, Joyo Adiningrat, dan Kusumarowo, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Ya. Yang kelima ada Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Partai Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Soekarno. Tujuannya Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Nah, selain ada latar belakang, terus organisasi pergerakan nasional, ada juga pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Salah satunya itu kebijakan pemerintah militer Jepang. Yang pertama, membentuk organisasi sosial. Yang kedua, pembentukan organisasi semi militer.
Yang ketiga, pengerahan Romusa. Romusa itu tujuannya untuk mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Yang keempat, eksploitas kekayaan alam. Nah, C-nya sikap kaum pergerakan. Yang pertama, pemanfaatan organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Yang ketiga, perlawanan bersenjata, antara lain perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu Jawa Barat, dan perlawanan peta di Blitar Jawa Timur. Nah, sekarang yang keempat nih, ada perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Apa aja sih yang terjadi? Nah, antara lain tuh perubahan masyarakat pada masa penjajahan antara lainnya. 1. Perubahan pada masa kolonial barat, antara lain perluasan penggunaan lahan, penyebar luasan penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, penemuan tambang-tambang, transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi, pengenalan uang, perubahan pada pendidikan, perubahan pada aspek politik, perubahan pada aspek budaya. Dan yang kedua itu ada perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Pada masa kolonial barat, sekarang pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, ada perubahan aspek geografi. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan. Yang keempat, perubahan dalam aspek politik. Dan yang kelima, perubahan dalam aspek budaya. Jadi, kesimpulannya, pada awalnya itu tujuan kedatangan bangsa Eropa Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang dikunjungi sebagai daerah kekuasaan. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengambil kekayaan alam sebanyak mungkin dari Indonesia. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasaan untuk memberikan hak-hak istimewa dalam berdagang. Oke guys, sekian dari Alia. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.